Posisi tauco Pekalongan di antara beberapa, saya membandingkan sama tauco ya, atau soto ya. Kalau di Makassar coto, kalau di Pekalongan tauco, kalau di Betawi soto. Tauco Pekalongan saat ini memang menurut saya kurang. Kenapa saya bilang kurang? Di mana-mana ketika kita ke luar kota, yang namanya soto Boyolali di mana-mana. Ada soto Boyolali, ada soto Betawi, juga ada mungkin coto Makassar, di mana kita jarang melihat atau menemukan tauco Pekalongan. Yang itu tentunya jadi PR kita bersama, karena saya sebagai orang Pekalongan, tauco Pekalongan itu mempunyai ciri khas, rasa, dagingnya daging kerbau, yang kita melihat jarang daging kerbau dikonsumsi. Memang ada beberapa kota melarang orang makan daging kerbau, tapi tidak, itu sangat sedikit ya. Tauco Pekalongan sangat mempunyai ciri khas dengan tauconya yang memang khas Pekalongan. Menurut saya, kita sebagai orang Pekalongan harus lebih menaikkan levelnya ya, untuk lebih tinggi atau bisa bersaing dengan soto-soto lainnya di Indonesia ini. Tauco itu kan dari kedelai, fermentasi kedelai. Kedelai kalau yang tauco Pekalongan dicampur sama tepung, ya kan? Tepung beras, terus ya udah itu difermentasi, dibuat menjadi jamur, sampai menjamur, terus direndam air garam. Cuman kan perlu tambahin bumbu rahasia kan, yang ketahuan cuman kita aja. Tapi cuman itu kok, cuman prosesnya yang lama, dan tidak semua orang bisa membuat tauco. Mungkin bisa lihat di YouTube, oh apa bahan-bahan membuat tauco, tapi tidak semua orang bisa. Karena ini kayak ada garis keturunan, Mas. Dulu karyawan mama saya yang bantuin sini yang buat mereka. Mereka ada yang nakal di luar keluar, buka sendiri, buat sendiri, nggak ada yang berhasil. Padahal di sini mereka yang buat. Nah, jadi tidak semua bisa ngerjake. Awalnya bapak kula, bapak niku mulai tahun 67 ten mriki. Tapi sakderengipun tahun 50-an tanpa bis lawan. Nggih travel kan iki. Nah, kula tahun 72 mulai lebet niki ngeramangi bapak, akhirnya 77 kadang karo bapak 82 diselai penuh kalih kula. Asline niku daging itu berhubung bos ini pun tutup kota Kedu, akhirnya dialih ke sate. Rasanya tidak jauh beda, hampir sama. Di Pantura Barat Jawa Tengah, sekitar Pekalongan, kemudian Pemalang, Tegal, itu daerah sentra kerbau selain Kudus ya. Di Jawa Tengah itu hampir semua ada penurunan populasi sampai dengan saat ini. Itu kemudian juga faktor padang gembalaan yang sudah berubah jadi perumahan itu juga sangat mempengaruhi. Itu. Kemudian selain itu juga ada beberapa penyakit yang menyerang ternak kerbau ini yang sampai sekarang pun masih sulit diatasi, yaitu penyakit Septicemia epizootica atau penyakit ngorok. Itu hampir memusnahkan hampir 90% populasi kerbau di satu kandang, karena itu penyakit yang disebabkan oleh bakteri sehingga cepat sekali penularannya. Itu salah satu kenapa secara umum di kota maupun di Jawa Tengah itu populasi kerbau menurun, sehingga kesulitan para jagal atau pelaku usaha pemotongan ini mencari bibit untuk
atau bakalan untuk dipotong di RPH. Kemudian dari sisi ekonomi menarik lagi saya amati. Saya berpikir sebagai jagal ya atau pelaku usaha. Manakala saya membeli ternak kerbau untuk dipotong di rumah potong dengan bobot yang sama antara kerbau dan sapi, harganya lebih mahal kerbau. Ya kalau saya mencari data kemarin rata-rata selisihnya 1 juta. Itu juga sudah menjadi bahan pertimbangan untuk pelaku yang mencari profit tentu saja. Sedangkan apa? Sedangkan harga jual dagingnya lebih mahal daging sapi. Ya, itu ada terkait sekitar 30.000 per kilo. Pak dibayangkan juga. Selain itu karena banyak semakin kesini banyak orang-orang yang lebih merasakan enaknya daging sapi daripada daging kerbau karena dari teksturnya daging kerbau sendiri kan seratnya lebih besar ya, kalau orang Jawa bilang lebih alot gitu, sehingga dari sisi ekonomi mungkin para warung-warung soto atau orang yang membuat soto juga berpikir saya merebus daging yang sama antara sapi dan kerbau, lebih lama merebus daging kerbau sehingga bahan bakarnya lebih banyak. Yang terkenal itu misalnya Carlam, PPIP, terus Wanita Zuri, itu kan udah masuk deretan khas kuliner Pekalongan kan. Itu dari zaman kuno ambilnya sini. Apalagi kalau Pak Ahmad Carlam itu dari Simbahku udah ambil sini. Dari Pak Ahmad zaman dulu, dia paling tauconya sini, makanya dia ditawarin tauco mana aja menolak. Kenapa? Dari dulu setelannya sudah setelan tauco sini. Kalau diubah takut mengubah rasa. Berbeda dengan produk tauco Cianjur sama Medan itu berbeda. Cuman kalau yang sudah pernah nyoba dan cocok sama tauco Pekalongan menganggap kalau yang tauco kota-kota lain itu kurang berasa karena yang ini kan ada tepungnya, lebih luget lah ceritanya. Kalau yang lain kan fermentasi air dan kedelai, memang ada aromanya mirip, cuman lebih lekah ini yang tauco Pekalongan. Menurut saya kita sebagai orang Pekalongan harus lebih menaikkan levelnya ya, untuk lebih tinggi atau bisa bersaing dengan soto-soto lainnya di Indonesia ini. Karena saya sendiri yang di hotel banyak dicari orang soto Pekalongan dan banyak orang-orang Pekalongan yang merantau keluar sana itu ketika pulang ke Pekalongan menunya selalu soto atau tauco Pekalongan. Itu menurut saya. Jadi PR kita bersama untuk menaikkan tauco Pekalongan lebih tinggi levelnya dan sejajar dengan soto-soto lainnya. Banyak sekali tauco di Pekalongan yang legend dan mereka punya ciri khas masing-masing ya. Ada tauco Pak Carlam, ada tauco Romani, ada tauco Konawi, ya, ada Pak Kolari, ada Ojo Lali. Mereka semua tauco Pekalongan, tapi ciri khasnya masing-masing. Di mana ketika selera kami itu tidak kental, tidak keras, kita bisa merasakan atau menikmati tauco Kolari atau Ojo Lali yang di daerah Kedunguni ya, Pekalongan Selatan. Tapi ketika kita merasakan soto yang kental, yang rasa tauconya kuat, itu ya Pak Carlam, Konawi, atau Pak Said di Jalan Karya Bakti, atau mungkin juga Romani ya. Beda. Jadi menurut saya tauco ini bisa dipasarkan ya, karena tinggal kita yang mana nih ya. Oh saya mau kental ya, larinya ke Pak Carlam atau ke Konawi. Oh saya mau yang soft, yang tidak strong bumbunya, Kolari maupun Ojo Lali. Cuman menurut saya tauco itu sudah regenerasi ya, dari kakeknya, bapaknya pun anaknya. Yang harus dipegang adalah rasanya ya, rasa harus stabil. Kan itu orang sendiri-sendiri sudah merasakan. Ya mungkin kelemahan saya gini Mas, kelemahan saya itu tidak pernah masuk pasar online banyak, tapi pasar tradisional saya tidak bisa masuk karena apa? Harga saya tidak bisa masuk ke pasaran yang pasar-pasar tradisional karena mereka ada yang sekilo cuma 10.000, 15.000, sedangkan saya jual 34. Ya. Karena apa? Saya jaga kualitas. Nah, kalau yang lain yang penting bau tauco, sudah mau warnanya hitam mau apa, yang penting tauco judulnya. Nah, kalau saya tidak bisa.
Saya udah dipesan mama saya, bikin satu macam saja. Yang penting enak. Masalah harga kamu nggak usah takut saingan dengan yang lain, karena namanya makanan ada harga, ada rasa. Macam-macam, mau yang murah ya ada, yang campuran katol ya ada. Itu tuh kan tinggal orang ngolahnya, mau untung banyak dikasih campurin katol, tapi rasanya bisa dibayangkan lah. Lebih kenal itu karena mamaku tuh bisa membaur di semua lapisan. Jadi ini temennya Arab itu banyak sekali, pokoknya tahu semua. Banyak Arab itu kalau beli tauco ya sukanya di sini, nggak di tempat lain. Banyak kok, pokoknya kalau Arab ambil di sini ya banyak. Kita kirim ke Solo, ke Cirebon, semua ya Arab semuanya jadi reseller kok. Banyak yang reseller begitu sekarang. Jadi tetap tauco Langgar Mencong, tauco Cikwa, cuman bedanya sekarang ditambahi tauco Sariwangi mereknya. Sekarang eranya adalah e-commerce. Kita eranya milenial, di mana promosi itu tidak perlu dengan uang mahal. Promosi itu tidak harus mengeluarkan banyak biaya. Ada namanya medsos. Dan menurut saya saat ini tauco itu belum kesentuh. Menurut saya ya, walaupun banyak, mungkin kita tidak tahu, kita mungkin mengundang YouTuber atau food blogger, ayo ke Pekalongan, kita nikmati itu, yang tentunya efeknya sangat besar. Dan ketika food blogger atau YouTuber merasakan itu di medsos mereka, itu akan mendunia. Karena saat ini promosinya kurang, hanya dinikmati saja, kemudian sekedar tulisan di pinggir jalan, dan menurut saya sudah tidak update ya. Sekarang harus medsos, e-commerce, dan kalau bisa sih orang-orang Pekalongan yang sudah menjadi orang besar di sana, di Jakarta, di kedutaan atau di luar negeri, sampai bawa soto untuk hidangan makan di sana, dikenalkan kepada dunia. Oh ini loh, tauco Pekalongan dengan ciri khas dagingnya yang menurut saya sangat unik, rasa tauconya juga sangat unik, apalagi disandingkan dengan tempe Pekalongan yang sangat unik, plus mogono. Itu menurut saya orang belum mengerti kalau di Pekalongan itu ada itu gitu.